Anda tidak sedang patah hati. Anda sedang terjaga, terbangun di antara reruntuhan dari cinta yang semu. Cinta yang ternyata adalah jaring halus dari pengaruh dan permainan kuasa. Anda duduk dalam keheningan, bertanya-tanya mengapa Anda merasa hampa, padahal yang pergi hanyalah seseorang yang tak pernah benar-benar hadir. Bukan kasih yang Anda rindukan, melainkan ilusi tentang kebersamaan yang Anda pegang terlalu erat. Dia tidak peduli, dia hanya penasaran. Penasaran apakah kehampaannya cukup untuk menghancurkan Anda. Apakah diamnya bisa membuat Anda merintih. Dia memeriksa dari kejauhan, berharap menemukan jejak kehancuran Anda. Tapi ini bukan tentang dia. Ini tentang Anda dan kekuatan batin yang selama ini tertidur. Kebahagiaanmu bergantung pada 3 hal. Kehendakmu, tindakanmu, dan penilaianmu, dan semua itu sepenuhnya dalam kuasamu. Epictetus, jangan biarkan ingatan tentangnya menguasai medan pikiran Anda. Jangan jadikan kehampaan sebagai altar untuk menyembah kehilangan. Anda bukan korban, Anda adalah penjaga dari harga diri Anda sendiri. Ketika seseorang pergi dan membawa kepergiannya sebagai ancaman, jangan mengejar. Diam adalah senjata, dan ketenangan adalah perlawanan paling halus. Kekuatan sejati terlahir dalam hening, bukan dalam keributan yang mengemis. Lelaki dan perempuan yang tak terganggu oleh apa yang tak bisa ia kendalikan adalah orang yang telah menemukan kedamaian. Marcus Aurelius. Maka lepaskan, bukan karena Anda kalah, tapi karena jiwa Anda terlalu bernilai untuk terus terikat pada sesuatu yang mempermainkan cahaya Anda. Biarkan luka itu membentuk Anda, bukan mendefinisikan Anda. Biarkan kehilangan mengukir kedalaman, bukan kehancuran. Berdirilah, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena Anda akhirnya mengingat siapa Anda. Saya melepaskan apa yang tidak dapat saya kendalikan, dan saya kembali memegang kendali atas diri saya sendiri. Nomor 1, kekacauan emosional adalah taman bermainnya. Ada sesuatu yang harus Anda pahami, dan bukan sekadar pahami, tapi resapi sampai ke tulang. Saat Anda terpancing untuk bereaksi, saat Anda membiarkan emosi Anda meledak tak terkendali, Anda sedang bermain dalam wilayahnya. Dan ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang perasaan yang murni dan tulus. Ini adalah tentang kuasa. Tentang bagaimana seseorang bisa duduk dalam diam sambil menyaksikan Anda terbakar oleh ilusi kehilangan, sementara mereka sendiri merasa semakin besar karena api Anda menyala untuk mereka. Dia tidak menangis untuk Anda. Dia tidak duduk di sudut kamar, menggigil dalam kerinduan. Yang dia cari bukan rekonsiliasi, tetapi konfirmasi bahwa dia masih ada di dalam kepala Anda, bahwa dia masih bisa menekan satu tombol dan seluruh dunia Anda berguncang, bahwa satu keheningan darinya bisa memecah keutuhan batin Anda. Dan selama Anda terus menunjukkan reaksi melalui amarah, keresahan, atau bahkan rasa rindu yang tak Anda akui, Anda sedang menyerahkan kendali itu kepadanya. Tapi Anda harus bertanya pada diri sendiri sekarang, untuk siapa Anda hidup? Apakah harga diri Anda semurah itu hingga dapat digoyahkan oleh seseorang yang bahkan tak mampu merawat kehadirannya sendiri? Kebahagiaan kita bergantung pada kita sendiri. Marcus Aurelius. Kebahagiaan sejati bukanlah hadiah yang diberikan oleh orang lain. Ia adalah hasil dari penguasaan atas batin kita sendiri. Anda tidak bisa memohon damai dari seseorang yang mendulang keuntungan dari kekacauan Anda. Anda tidak bisa meminta cinta dari tangan yang hanya tahu cara menggenggam untuk menahan, bukan memeluk untuk menjaga. Jadi Anda berhenti mengejar, bukan karena Anda tidak peduli, tapi karena Anda mulai menyadari bahwa apa yang Anda kejar bukanlah cinta, melainkan ilusi akan rasa cukup. Dan tidak ada yang bisa memberi Anda rasa cukup selain diri Anda sendiri. Jika seseorang berhasil membuatmu marah, ketahuilah bahwa kamu telah membiarkan dirimu dikuasai olehnya. Epictetus. Anda mulai menguasai diri. Menjadi tenang bukan karena Anda tidak punya luka, tapi karena Anda tidak ingin luka itu menguasai Anda. Anda belajar duduk dalam sunyi, bukan dalam keterasingan, tapi dalam kedaulatan. Anda belajar bahwa diam bukan bentuk kelemahan,
melainkan perisai tak terlihat yang membebaskan Anda dari dinamika manipulatif yang pernah mengikat jiwa Anda. Dan ya, dia mungkin masih mencoba, muncul lalu menghilang, mengucap kata manis lalu membatu lagi. Tapi kali ini, Anda tidak bergetar. Anda tidak membuka percakapan itu kembali. Anda tidak mencari makna di antara pesan-pesan setengah hati. Anda sudah selesai membaca bab yang sama dan berharap akhir cerita berubah. Ketahuilah, tidak semua kepergian harus dikejar. Tidak semua kehilangan layak untuk diratapi. Ada yang datang hanya untuk menyadarkan Anda akan apa yang selama ini belum Anda bangun. Hubungan yang utuh dengan diri Anda sendiri. Seorang manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pendapatnya tentang kejadian-kejadian itu. Seneca. Jadi Anda memilih untuk berubah, untuk mengubah cara Anda menilai situasi ini. Dari tragedi menjadi transisi, dari kehancuran menjadi kebangkitan. Anda bukan korban dari hubungan yang gagal. Anda adalah arsitek dari narasi baru. Narasi di mana Anda berdiri sendiri, teguh, sadar akan nilai Anda, dan tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa layak. Karena ketika Anda berhenti bereaksi, Anda mulai menciptakan. Dan saat Anda mulai menciptakan, ketenangan, fokus, keutuhan, Anda mengukir kekuatan yang tak dapat disentuh oleh siapapun. Bahkan oleh mereka yang dulu tahu cara menyentuh luka terdalam Anda. Ini bukan tentang membalas. Ini bukan tentang membuat dia menyesal. Ini tentang membebaskan diri Anda dari siklus yang menyakiti. Ini tentang memilih untuk tidak lagi menyerahkan kedamaian Anda ke tangan yang tak tahu cara merawatnya. Dan sekarang, ulangi dalam hati Anda. Saya melepaskan apa yang tidak dapat saya kendalikan. Saya menguasai kembali wilayah jiwa saya. Anda tidak lagi bermain di taman kekacauan. Anda sedang membangun taman batin Anda sendiri. Sunyi, kuat, dan tak tergoyahkan. Nomor 2, berhenti memutar ulang rasa sakit yang dia tinggalkan. Karena luka itu hanya hidup jika Anda terus menghidupkannya. Malam-malam Anda dipenuhi gema. Bukan gema suara dari luar, tetapi gema ingatan yang berputar di dalam kepala Anda, seperti lagu sedih yang tak kunjung selesai. Anda tidak sedang mendengarkan kenyataan. Anda sedang mendengarkan versi kenangan yang Anda buat sendiri. Versi yang dibalut nostalgia, dibumbui harapan, dan dirayakan oleh kerinduan yang tak berbalas. Namun, izinkan saya berkata sesuatu yang mungkin terdengar pahit, tetapi perlu Anda dengar. Yang menyakiti Anda bukanlah kepergiannya. Yang menyayat hati Anda bukanlah pesan terakhir itu, atau tatapan kosong yang dia tinggalkan saat berjalan menjauh. Yang menyiksa Anda adalah tombol putar ulang yang terus Anda tekan dalam benak Anda sendiri. Setiap kilas balik tentang tawa di antara bantal, genggaman tangan di bawah langit senja, atau ciuman di lorong sepi, semuanya bukan hadir untuk menyembuhkan, tapi untuk membuka kembali luka yang berusaha Anda jahit. Dan sementara Anda duduk dalam gelap, menatap notifikasi yang tidak pernah muncul, membayangkan skenario-skenario seandainya saja. Dia tidak berada di ruangan yang sama. Dia tidak duduk dengan air mata di matanya, mengenang perjalanan ke pantai, atau kata-kata manis yang dulu Anda ucapkan. Dia sudah pergi, bukan hanya dari hidup Anda, tapi dari keintiman emosional itu. Dan yang lebih menyakitkan dari kehilangan adalah kenyataan bahwa Anda masih di sana, di tempat yang sama, memainkan ulang film yang tidak lagi memiliki penonton lain selain Anda sendiri. Waktu yang dihabiskan untuk meratapi masa lalu adalah waktu yang tidak digunakan untuk membangun masa depan. Seneca. Anda tidak bisa menyembuhkan luka yang Anda peluk setiap malam. Anda tidak akan pernah bebas selama Anda menyimpan hantu-hantu dari seseorang yang sudah berjalan menjauh tanpa menoleh. Rasa sakit itu bukan tentang cinta, itu tentang keterikatan pada ilusi. Dan ilusi, sesempurna apapun bentuknya dalam pikiran Anda, tetaplah sesuatu yang tidak nyata. Anda merasa seperti terperangkap, tapi sesungguhnya Anda memegang kunci itu sendiri. Anda memiliki pilihan untuk berhenti menyeret bayangannya ke dalam setiap ruang baru dalam hidup Anda. Untuk berhenti meromantisasi seseorang yang tidak cukup peduli untuk tinggal. Untuk berhenti menyiksa diri dengan kenangan yang bahkan mungkin tak lagi diingat olehnya. Lepaskan kecemasan tentang masa lalu.
itu tidak dalam kendali Anda. Epictetus. Apa yang berada dalam kendali Anda adalah pilihan Anda hari ini. Sikap Anda terhadap kenyataan. Cara Anda memandang luka itu, apakah sebagai hukuman atau sebagai pintu gerbang menuju pertumbuhan. Anda bisa memilih untuk bangkit dari reruntuhan, bukan dengan terburu-buru tapi dengan sadar. Setiap tarikan napas adalah deklarasi bahwa Anda tidak akan lagi mengikat harga diri Anda pada kehadiran atau ketidakhadiran seseorang. Karena Anda bukan masa lalu Anda. Anda bukan pesan yang tidak dibalas. Anda bukan pelukan yang tidak diingat. Anda bukan kata-kata yang dibiarkan tergantung tanpa akhir. Anda adalah keutuhan yang sedang belajar untuk menyatu kembali. Bukan karena seseorang datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi karena Anda memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Luka itu bisa menjadi batu nisan atau bisa menjadi fondasi. Anda yang memilih. Anda bisa mengulangi kesedihan atau Anda bisa menulis ulang kisah dengan pena yang Anda genggam sendiri. Jangan sia-siakan sisa hidup Anda dengan menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Marcus Aurelius. Tutup naskah lama itu. Matikan layar dalam kepala Anda yang terus memutar ulang adegan-adegan yang menyakitkan. Biarkan halaman baru terbuka, bukan untuk dia, bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tetapi untuk diri Anda sendiri, untuk perjalanan yang lebih jujur, untuk kedamaian yang tidak bergantung pada siapa yang datang atau pergi, untuk kekuatan yang lahir dari keheningan, dari penerimaan, dari keberanian untuk berhenti mengejar. Dan hari ini, beranilah untuk mengatakan, aku bukan masa laluku, aku adalah kebebasan yang kupilih hari ini. Nomor 3, dia tidak merindukanmu, dia merindukan kendali. Tapi kedamaianmu kini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Anda mungkin masih berdiri di tepi batas ingatan, memandangi apa yang pernah Anda beri dengan begitu tulus. Anda masih mengira dia merindukan pelukan Anda. Cara Anda memandangnya seolah dunia menyempit menjadi satu titik, dirinya. Anda berpikir mungkin ada momen-momen di mana dia termenung dalam sepi, mengingat kembali senyum Anda, suara Anda, atau keheningan yang pernah kalian bagi bersama. Anda berkata dalam hati, dia pasti menyesal, dia pasti mengenang. Namun izinkan saya menyibak ilusi itu perlahan, dengan kejujuran yang tajam namun penuh kasih. Bukan Anda yang dia rindukan. Yang ia rindukan adalah kuasa. Kekuasaan yang pernah ia genggam saat suasana hati Anda menari mengikuti ritme pesannya. Ketika kehadirannya menjadi pusat gravitasi emosi Anda. Dia tidak merindukan cinta. Dia merindukan pengaruh yang dia miliki atas diri Anda. Dia tidak sedih karena kehilangan Anda. Dia resah karena tidak lagi bisa mengatur bagaimana Anda merasa tentang diri Anda sendiri. Orang yang menyakiti Anda tidak selalu ingin kehilangan Anda. Kadang mereka hanya tidak ingin kehilangan kendali atas Anda. Itulah dinamika yang tidak semua orang berani sadari. Dia mungkin kembali bukan untuk memperbaiki apa yang hancur, tetapi untuk melihat apakah reruntuhan itu masih memiliki sisa bentuk yang bisa ia kuasai lagi. Satu pesan, hai. Satu reaksi di media sosial, satu cerita acak yang tampaknya tidak berarti, tapi setiap aksi itu memiliki agenda, mengukur, menguji, dan menarik Anda kembali ke dalam pusaran yang perlahan membunuh harga diri Anda. Dan disitulah Anda sering salah paham. Anda mengira itu sinyal, tanda harapan, atau mungkin cinta yang diam-diam masih hidup. Padahal sesungguhnya itu hanya umpan. Karena selama Anda masih menunggu, masih memeriksa layar ponsel, masih menafsirkan diamnya sebagai harapan, Anda belum bebas. Anda masih menjadikan dirinya pusat orbit Anda, dan selama itu terjadi, dia tahu Anda belum benar-benar melepaskan. Siapapun yang memberi Anda kekuasaan atas kebahagiaan atau penderitaannya, telah menyerahkan jiwanya sebagai budak. Epictetus. Dia tidak akan pernah melihat Anda sebagai setara jika dia tahu Anda masih menghancurkan diri sendiri hanya untuk menyenangkannya. Karena orang yang melihat Anda sebagai miliknya tidak akan pernah menginginkan Anda sebagai manusia yang utuh. Dia hanya ingin potongan Anda yang bisa dia bentuk, kendalikan, dan bentuk ulang sesuai egonya.
Dan di sanalah titik balik Anda. Kekuatan sejati bukanlah terletak pada kemampuan untuk membalas atau membuktikan. Bukan pula dalam usaha untuk membuat dia merindukan Anda kembali. Kekuatan sejati adalah saat Anda berhenti menjadikan reaksinya sebagai tolok ukur nilai diri Anda. Saat Anda memilih untuk tidak merespons, bukan karena Anda marah, tetapi karena Anda telah selesai menjadi bagian dari permainan yang melemahkan jiwa Anda. Anda tidak membenci dia. Anda tidak ingin membalas, Anda hanya memilih untuk mengakhiri lingkaran yang sudah terlalu lama menahan Anda dari pertumbuhan. Anda memilih kedamaian daripada pengakuan. Anda memilih harga diri daripada validasi palsu. Anda memilih keheningan, karena dalam keheningan itulah kekuatan batin Anda tumbuh seperti akar pohon, dalam, sunyi, dan tak tergoyahkan. Ketenangan batin datang ketika kita berhenti berharap orang lain berubah dan mulai mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan reaksi kita sendiri. Marcus Aurelius. Jangan tertipu oleh kembalinya seseorang yang tidak benar-benar hadir. Jangan buang waktu mencari arti dari tindakan setengah hati. Dan jangan lagi jadikan kebahagiaan Anda sesuatu yang harus dicari dari luar diri. Hari ini kembalilah kepada diri Anda. Perkuat fondasi batin Anda. Bangun ketenangan yang tidak bisa diganggu dengan pesan singkat atau kehadiran sementara. Tanamkan dalam-dalam kesadaran bahwa Anda cukup, bahkan ketika tidak dicari, bahkan ketika tidak diinginkan oleh seseorang yang dulu Anda cintai. Karena Anda adalah rumah bagi kedamaian, dan rumah itu tidak lagi untuk disewakan. Kedamaian saya tidak untuk negosiasi. Nomor 4. Menghilang bukan pelarian, tapi kebangkitan dalam keheningan. Ada saat ketika Anda ingin dunia tahu bahwa Anda terluka. Ketika setiap kutipan yang Anda bagikan, setiap lirik yang Anda pilih, dan setiap tatapan kosong ke jendela adalah jeritan bisu. Lihat aku tidak baik-baik saja. Dan Anda ingin dia melihatnya. Anda ingin dia merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa hancur karena tak lagi memiliki Anda. Anda berpikir mungkin jika dia tahu betapa hancurnya Anda, dia akan kembali. Tapi itulah jebakan yang tak kasat mata. Anda tidak benar-benar ingin pulih, Anda hanya ingin dia melihat penderitaan Anda dan merasa bersalah karenanya. Namun penderitaan yang dipamerkan bukanlah kekuatan, itu adalah pertunjukan. Dan orang yang pernah memanipulasi emosi Anda bisa mengenali itu. Dia tidak terkejut, dia tidak terguncang, dia hanya melihat Anda seperti aktor dalam panggung yang sama, memberi performa emosional yang ia harapkan akan Anda mainkan. Dan saat itulah waktunya Anda berhenti tampil. Berhenti mengumumkan kepergian Anda seperti sebuah deklarasi perang. Berhenti berharap keheningan Anda dipenuhi dengan komentar simpati atau tatapan perhatian. Berhenti menggunakan penderitaan Anda sebagai alat untuk memancing perhatiannya kembali. Tidak, Anda tidak butuh penonton lagi. Anda butuh ruang untuk membangun kembali diri Anda dalam diam, untuk kembali ke pusat kekuatan batin Anda yang tak tergoyahkan.